Oke, soal selanjutnya tentang kapasitor ya. Perhatikan gambar berikut ini, dikasih data. Tentukanlah muatan pada C1 dan C4. Ya, di sini C1 dan C4 ya. Caranya gimana? Oke, mula-mula kita cari dulu berapa kapasitas dari kapasitor susunan kapasitor berikut ini. Nah, ini adalah seri. Jadi C1 dan C2 seri ya. Jadi seri antara, kita bisa tulis kayak gini. Seri antara C1 dengan 2 ya, seper jadinya gitu kan. Itu adalah seper C1 tambah seper C2. Oke. Karena dia adalah masing-masing 200 dan 200, jadi ternyata dapatnya 2 per 200 gitu. Atau 1 per 100 ya. Jadi C12 nya susunannya digantikan dengan 100 mikrofarad. Oke, atau kalau mau lebih cepat, kalau dia sama nih, C penggantinya adalah, karena dia sama, yaitu salah satu aja, yaitu 200, ada 2 ya kan kapasitornya. 200 bagi 2 sama dengan 100 mikrofarad gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana dengan C3 dan C4? C3 dan C4 itu ternyata sama, karena dia sama ya, sama-sama 400 mikrofarad dan ada 2. Nah, kita bagi 2 aja. Jadi 200 mikrofarad gitu. Jadi kalau gitu muatan yang tersimpan di C1, oke, C1 itu kan berarti sama dengan C1 sama dengan muatannya sama dengan di Q1 sama dengan muatan yang tersimpan di susunan 1 dan 2. Kenapa? Karena 1 dan 2 dan C1 itu hubungannya seri. Ini karena susunannya seri gitu ya. Ini yang jadi dalil kita bisa menentukan Q1 dengan Q2 itu karena susunannya seri. Sehingga kalau kita mau cari berapa muatan yang tersimpan di Q1, kita cukup mencari muatan yang tersimpan di susunan Q12. Oke deh. Q12 susunannya berapa? Kan kita sudah tahu C12 dikali dengan tegangan totalnya. Ingat, tegangan totalnya ini adalah paralel, jadi sama ya, sama dengan 4 volt gitu. Jadi tinggal masukkan C12 tadi dapatnya 100 mikrofarad dikali dengan berapa? Tegangannya 4 volt, jadi dapatnya 400 mikrocoulomb gitu ya. Sedangkan yang susunan C4 atau Q4 itu sama dengan Q34. Nah, kenapa? Lagi-lagi karena seri. Jadi susunan yang tersimpan di sini dengan susunan penggantinya adalah sama. Jadi kalau kita cari ini berarti Q34 ini adalah C34 dikali tegangannya, dimana V-nya tadi C34 kita dapat 200 mikrofarad dikali dengan tegangannya sama ya, 4 volt karena dia paralel. Jadi ingat, tegangan kalau paralel itu sama, ini 4 volt, maka di sini juga di ujung-ujung C34 juga sama 4 volt, di ujung-ujung C12 juga sama, yaitu 4 volt gitu. Jadi di sini kita dapat 200 dikali 4, 800 mikrocoulomb satuannya ya, untuk muatan. Nah, kita sudah dapat untuk pertanyaan yang A, udah ya. Sekarang yang B, energi yang tersimpan pada rangkaian. Jadi energi total maksudnya di sini ya, yang B ini. Energi totalnya adalah berarti gimana? Energi total ya setengah C totalnya dikali V total, atau V sajalah karena V-nya memang sudah ketahuan 4 ya, kuadrat gitu. Nah, C total bagaimana kita carinya? C total itu adalah, nah ini ya, C total antara seri yang atas dengan seri yang bawah ini adalah paralel hubungannya kan. Berarti kalau C total itu bisa dicari dengan ya tambahin aja karena paralel ya. 100 mikrofarad ditambah 200 mikrofarad, ini dapat berapa? Dapat 300 mikrofarad. Ini yang C total. Jadi C total masukkan ke sini. Sip. Jadi setengah kali 300 mikrofarad dikali dengan 4 volt dikuadratkan. Kita geser. Ini dapat berapa? Setengah dikali 300 itu adalah 150, itu 4 dikuadratkan itu adalah 16. Kita hitung besarnya saja. Lalu 16 dikali 15 berapa?
Oke, ternyata 15 kali 16 itu adalah 240, tapi ditambahin 0 lagi 1, jadi 2400 ya, 150 dikali 16. Ini satuannya adalah Joule. Oke deh, itulah energi yang tersimpan di susunan rangkaian tersebut.